Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pemikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 28, begini firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu memberkati, begitu menguatkan kita pagi hari ini, di mana ayat ini merupakan nasihat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada waktu itu, di mana Rasul Paulus mengajak jemaat Tuhan yang ada untuk senantiasa jemaat Tuhan boleh menjalani kehidupan mereka terus berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Supaya apabila Rasul Paulus datang, ia melihat, dan apabila ia tidak datang, ia mendengar bahwa jemaat Tuhan tetap teguh berdiri, sehati sejiwa berjuang di dalam iman mereka yang timbul dari berita Injil yang telah mereka dengar sebelumnya dari Rasul Paulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pelajaran bagi setiap kita, sebagai orang-orang yang percaya di masa sekarang ini, melalui ayat firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa menjadikan kehidupan kita ini terus berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan artinya adalah sebanding, seimbang, atau mempunyai nilai, mempunyai ukuran yang sama dengan apa? Dengan Injil Kristus. Pengertiannya bagi setiap kita bahwasanya di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita, hendaknya kita senantiasa memastikan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi kehendak kita senantiasa sepadan dengan Injil Kristus, selaras dengan kebenaran Allah, seturut dengan kehendak Allah. Karena memang itu yang seyogianya harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya dan telah menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam kita menjalani kehidupan kita, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita diingatkan untuk senantiasa menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan pengakuan kita bahwa kita menerima Kristus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Maka kita menjalani kehidupan kita selanjutnya tentunya harus meneladani Kristus di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Sebab jika tidak demikian, maka mustahil kita akan tetap teguh berdiri dalam satu roh dan satu jiwa di dalam kita memperjuangkan iman kita hingga pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, kita bisa menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan bahwa perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini boleh memberikan pengertian bagi setiap kita. Hendaknya setiap kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, mampu membedakan mana yang selaras dengan kehendak Allah, mana yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika belum, kita benahi agar selaras dengan kebenaran Allah, sehingga segala sesuatunya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau katakan bagi setiap kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, maka tentunya kita terus berusaha untuk terus memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, dan kita terus berusaha untuk hidup berpusat kepada Kristus, meskipun ada orang yang menganggap bahwa segala kepercayaan kita ini adalah kesia-siaan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, jangan memungkiri orang-orang hal yang demikian, karena sesungguhnya bagi mereka semuanya itu adalah hanya akan membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi bagi kita
itu merupakan tanda keselamatan karena itu datangnya daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat terakhir bagi setiap kita pagi hari ini untuk boleh terus menguatkan kita melalui firman Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan aku sendirilah yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saya mau katakan bagi setiap kita, mari tetap teguh berdiri, tetap bersatu dan tetap berjuang tanpa gentar. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup oleh karena anugerah, hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi setiap kita. Mari kita jangan sia-siakan setiap karya Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus Tuhan, yang mengingatkan kami kembali pagi hari ini melalui firman-Mu untuk kami terus hidup sepadan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan apa yang menjadi kehendak kami, semuanya selaras dengan kehendak Tuhan, dan semua boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pagi ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Tuhan memberkati mereka hari ini dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan berkati, berikan yang terbaik bagi mereka, dan Tuhan yang terus menuntun mereka agar hari ini nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam segala sesuatunya dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, dan kami menyerahkan keluar masuk kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang terus beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin.